Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau di setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ersdada STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan napas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat, persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri.
Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah bagimu berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kita akan menerima perintah dalam hidup yang baru. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkannya dari kitab Ibrani 13, ayatnya yang pertama hingga ketiga. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Tapi Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi hidupku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri agar kita dapat mendalami, merenungkan kebenaran Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 1 hingga 11 yang menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang terdahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapa
Jemaat, persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah merasa tidak dihargai pekerjaan kita oleh orang lain, atau kita sudah bekerja keras untuk sesuatu pekerjaan, kita sudah berusaha memberikan sesuatu yang menurut kita sempurna, tetapi ternyata orang lain tidak menghargai apa yang kita buat, apa yang sudah kita lakukan. Nah, apa yang kita rasakan atau bagaimana perasaan hati kita? Yang pasti saya yakin kita sedih, bisa kecewa, bahkan putus asa atas sikap orang terhadap kita. Dan kalau sudah putus asa, sedih, kecewa, biasanya yang muncul selanjutnya adalah malas untuk berbuat lagi. Bahkan ada yang secara ekstrim malah mundur atau menghilang dari komunitasnya, dari tempat di mana dia berada, dan sebagainya. Karena hal-hal yang demikian. Nah, saya yakin bahwa kalau itu terjadi, maka produktivitas atau kehidupan kita juga menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri dan hidup kita. Dan itu juga berdampak tidak baik pada hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan seperti ini? Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menurut kita tidak menghargai apa yang kita buat? Mari kita belajar dari bacaan kita atas pengalaman Paulus. Ketika juga ia mengalami orang-orang banyak, orang-orang yang mungkin juga tokoh-tokoh agama dan juga tokoh gereja yang pada saat itu tidak memandang hasil pelayanannya sebagaimana yang dia harapkan. Banyak orang yang ternyata tidak menghargai tugas hasil pelayanan Paulus, bahkan mencurigai Paulus punya niatan yang terselubung terhadap pelayanannya. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Kita perhatikan, dia tidak terjebak dalam semua itu dan dia bisa melakukannya dengan baik. Kita lihat, yang pertama yang dilakukan oleh Paulus adalah ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu? Ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, yang ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah tanggung jawabnya, sukacitanya kepada Allah. Dia melayani bukan untuk dapat uang, karena kita tahu dia malah bekerja sebagai pembuat tenda. Dia melayani bukan untuk dapat pujian, bahkan dia banyak kali dicela orang, dan pada akhirnya dia banyak kali harus tinggal di penjara. Tetapi dia terus melayani. Dia bekerja, dia melayani bukan untuk manusia, bukan untuk dapat pujian, apalagi materi duniawi, tidak. Tetapi karena itulah sukacitanya, tanggung jawabnya kepada Allah. Hati, pikirannya, matanya tertuju kepada Allah. Sehingga apa yang dia lakukan, pelayanan yang dia buat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dirinya. Itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Itulah panggilan dan pengutusan Tuhan bagi diri Paulus. Sehingga apapun orang menilai, biarlah itu mereka menjadi bagian mereka. Karena Paulus hanya melihat kepada Allah yang memanggil dan mengutus dirinya. Nah, kita belajar untuk hal yang pertama ini, Bapak Ibu. Apa yang kita buat, apa yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dalam rumah tangga, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, maka seorang laki-laki harus benar-benar mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, menghidupi bagi keluarganya dengan sungguh. Bukan supaya istrinya lalu mencintai dirinya semata. Bukan semata supaya anak-anaknya hormat kepada dia. Bukan semata itu. Tetapi yang utama adalah karena itulah berkat Tuhan dalam hidupnya. Mendapatkan seorang istri, mendapatkan anak-anak. Dan itulah tanggung jawab Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan dia lakukan karena tanggung jawabnya kepada Allah. Menjadi suami yang baik, karena itulah panggilan dan pengutusan seorang laki-laki dalam kehidupannya. Demikian juga istri kepada suami dan anak-anak. Anak-anak taat kepada orang tua juga demikian. Bukan taat supaya nanti papa sayang sama saya, mama sayang sama saya. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah karena Tuhan sudah berikan orang tua bagi kami. Yang membesarkan kami, yang mengasuh kami, membimbing kami sebagai anak-anak. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengasihi, taat pada orang tua. Begitu cara pandangnya. Di tempat bekerja juga begitu. Kita bekerja dengan rajin bukan sekedar dan utama supaya gaji naik, usaha makin maju. Bukan. Tetapi itulah berkat Tuhan yang diberikan buat kita lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita. Oleh karena itu saya bekerja dengan tanggung jawab, tidak main-main, jujur. Saya berusaha, saya wira swasta, saya lakukan usaha saya dengan jujur. Karena apa? Karena itu yang Tuhan berikan buat kehidupan saya. Kalau itu dari Tuhan maka nggak boleh saya pakai itu dengan tidak benar. Saya harus tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan berkatnya bagi kita. Sehingga kita arahkan pada Tuhan. Itu yang Paulus lakukan dan itulah contoh hal yang penting buat kita. Yang kedua, ayatnya yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ayat 6. Apa maksud Paulus dengan kalimat ini? Paulus mengatakan orang boleh saja melecehkan, menghina Paulus atas pelayanan. Ya, Bapak Ibu saya mau katakan menghina, melecehkan, merendahkan itu berbeda dengan mengkritisi atau juga mengevaluasi. Kalau orang yang melecehkan, merendahkan, dia hanya mencari kesalahan-kesalahan orang. Hanya itu saja, selesai. Yang penting saya sudah jelekkan dia, sudah selesai. Saya coba cari-cari kesalahan dia, selesai. Tapi kalau kita mengkritisi, kita mengevaluasi, kita mencoba melihat kekurangan dia. Lalu berikan masukan. Ini kekuranganmu, seharusnya kamu coba bikin ini. Memperbaikinya. Ini yang harus kamu kembangkan supaya lebih baik lagi. Itu baik. Tapi kalau melecehkan, ini yang dialami oleh Paulus. Bukan memberi masukan, tetapi hanya bilang ini jelek dan tidak ada solusi yang mereka berikan. Nah, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan seperti itu Bapak Ibu, apalagi orang yang melecehkan kita tanpa memberikan solusi atas apa yang mereka sampaikan, gak usah khawatir. Ingat, kita ini bukan sempurna, kita ini bukan orang yang mampu segalanya. Apa yang kita buat bukan karena kemampuan kita. Ingat itu Ibu Bapak. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini bukan karena saya hebat. Bukan karena saya mampu. Saya punya ini, itu dan sebagainya. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Paulus juga demikian. Bukan karena hebat, pintarnya Paulus. Tidak. Tetapi karena roh Allah, roh kudus Tuhan ada dalam diri orang tersebut. Dalam diri Paulus. Sehingga dia mampu melakukan apa yang menjadi
kehendak Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Paulus mampu karena Allah memampukan dia lewat kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kalau ada yang mau mencela tanpa memberikan solusi, itu berarti menghina Tuhan sendiri, bukan kita manusia. Demikian juga kita ibu bapak. Sebagai seorang suami, kembali contoh rumah tangga, kita mampu menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak, kepala rumah tangga, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu dan sebagainya, tetapi karena kasih karunia Tuhan tercurah dalam diri kita, sehingga kita mampu menyatakan, menunjukkan sikap, perilaku, tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi seorang suami, bapak, kepala rumah tangga yang baik, karena Tuhan memampukan kita. Dalam pekerjaan juga demikian. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita, lihat Tuhan akan berperkara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi, apa yang kita buat bukan karena hebat saya, pintar saya, bukan. Karena Tuhan yang memakai kita dan memampukan kita untuk berkarya seturut dengan kehendaknya. Yang ketiga Bapak Ibu, ayatnya yang ke-11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Maksud Paulus demikian. Apa yang saya buat bukan karena pintar saya. Apa yang saya lakukan dengan sungguh hati sebagai tanggung jawab kepada Tuhan bukan karena saya hebat. Bukan. Tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup saya. Tuhan yang memampukan saya. Sehingga kesempurnaan atas apa yang saya buat itu dari Tuhan. Yang diri Paulus yang bukan apa-apa, Tuhan mampukan, Tuhan berkati, sehingga apa yang Paulus lakukan yang tidak ada artinya sebenarnya menjadi berarti bagi pelayanan di tengah jemaat. Sekali lagi, kesempurnaan itu dari Tuhan. Dari manusia, ketidaksempurnaanlah yang didapat. Sehingga jangan kecewa kalaupun apa yang kita lakukan menurut kita sudah maksimal, tetapi ternyata masih ada kekurangan. Karena kita manusia. Kesempurnaan itu Tuhan yang berikan. Kesempurnaan yang Tuhan berikan itu apa artinya ibu bapak? Mungkin Tuhan berikan sesuatu itu yang menurut kita tidak baik, tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi ingat, yang tidak sempurna itu pasti ada gunanya. Dan yang tahu gunanya itu apa? Itu Tuhan. Mungkin buat kita sesuatu yang kita dapatkan ini buang saja, mungkin karena kita merasa nggak sempurna. Tapi ingat, yang tidak sempurna asal itu dilakukan dalam rasa syukur dan tanggung jawab kepada Allah, dalam keberserahan kepada Tuhan untuk memampukan kita berkarya dengan baik. Lihat Bapak Ibu, yang tidak sempurna itu pun pasti akan menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau itu terjadi, kesempurnaanlah itu akan nyata. Jadi jangan pernah putus asa. Menurut manusia tidak baik, menurut manusia tidak benar, tapi biarlah Tuhan yang menilai. Karena Tuhan tahu ketulusan dan kesungguhan kita. Paulus pada akhirnya tidak kecewa, tidak putus asa atas penilaian orang tentang hasil pelayanannya. Karena 3 prinsip ini ada dalam dirinya. Yang ia lakukan adalah tanggung jawabnya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dia buat, itulah berkat Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan buat dirinya. Dan yang ketiga, dirinya bukan sosok yang hebat, mampu menyempurnakan semuanya. Tetapi karena Tuhan yang menyempurnakan apa yang ia sudah buat. Kalau itu semua ada dalam diri Paulus, sehingga ia tetap semangat dalam melayani, maka itu juga akan terjadi pada diri ibu bapak saudara. Ketika ada yang melecehkan Anda, ketika ada yang menghina hasil pekerjaan Anda, coba
motivasi diri bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memampukan kita dan Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Sehingga biarlah orang menilai atas apa yang kita lakukan. Kita tidak terlalu terpengaruh di dalamnya. Tetapi yang kita lihat adalah penilaian Tuhan atas apa yang kita buat. Tuhan melihat kesungguhan hati kita, Tuhan melihat ke apa yang telah kita lakukan, kesungguhan hati kita, dan ingat, Tuhan yang memberkati hidup ibu bapak saudara. Kiranya ini juga menjadi motivasi yang baik bagi ibu bapak saudara dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan benar menepis kabarnya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita bersama berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami sujud ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah yang selalu menopang dan menjaga kami, memelihara kami di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan pertolongan-Mu itu. Biarlah kami terus boleh diajar, hidup takut akan Tuhan, hidup berserah hanya ke dalam kuasa Tuhan, dan percaya bahwa apapun yang kami jalani di dalam Tuhan, senantiasa kami imani ada kekuatan yang indah yang Tuhan berikan. Dalam sukacita dan syukur kami Tuhan, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sampai di saat ini masih bergumul dalam hidup mereka, karena begitu beratnya tantangan hidup yang harus mereka hadapi. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, jamahlah diri mereka, agar mereka boleh memperoleh kembali kepulihan atas sakit yang mereka rasakan, dan mereka boleh dikuatkan di dalam kuasa Tuhan. Kami serahkan secara khusus juga bagi mereka yang terkena pandemi COVID-19, yang harus dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat pengobatan lainnya. Hadirlah Tuhan bagi mereka. Jamahlah Tuhan hidup dan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih
kembali sehat, dan berkat Tuhan sajalah yang tetap ada dalam hidup saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bagi mereka yang sakit, jamahan Tuhanlah menjadi pengharapan kami. Demikian juga bagi pribadi rumah tangga yang mungkin di saat ini Tuhan bergumul dengan berbagai masalah kehidupan yang membebani diri mereka. Berkati Tuhan supaya mereka boleh kembali kuat. Mereka kembali boleh bangkit atas keterpurukan, atas berbagai masalah hidup yang mereka hadapi. Sehingga di dalam kuasa Tuhan, saudara-saudara kami ini kembali boleh menjalani aktivitas mereka dengan baik, karena percaya ada Tuhan yang selalu menopang dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa Sorgawi, selanjutnya juga Tuhan, kami ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia rumah tangga, atau juga karena berbagai keberhasilan yang dicapai. Tuhan, biarlah dalam damai dan kasih-Mu saja, saudara-saudara kami boleh tetap menyerahkan seluruh kehidupan mereka, sukacita mereka, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah hidup dan kehidupan mereka tetap mereka percayakan, mereka serahkan ke dalam kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapa Sorgawi bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Tuhan, begitu banyak polemik kehidupan di tengah-tengah bangsa negara kami yang membuat begitu rumitnya kehidupan berbangsa kami. Masih muncul berbagai pertikaian, ketidakharmonisan di sana sini. Mampukan para pemimpin bangsa kami untuk dapat menunjukkan satu dedikasi pelayanan bagi masyarakat dengan baik, tidak mementingkan kelompok atau golongan. Biarlah semua mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka hanya dalam kuasa dan kebenaran Tuhan adanya. Kami serahkan Bapa Sorgawi agar dalam kasih-Mu saja pemerintah dapat menangani kehidupan berbangsa kami dengan baik, sehingga kembali ada kedamaian, kembali ada ketentraman di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan sajalah yang boleh ada dan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Gereja-Mu Tuhan, berkatilah secara khusus jemaat Tuhan GPIB Sawangan Depok. Berkati Tuhan di tiap-tiap sektor maupun bajem, agar kami boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami percaya hidup dan kehidupan kami di dalam Tuhan senantiasa pasti membawa sukacita yang indah. Berkatilah Bapa, agar persekutuan pelayanan yang ada dapat terus berjalan dengan baik. Para presbiter, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, demikian juga bagi panitia pembangunan gedung gereja Sawangan dan gedung gereja Ciseeng. Tuhan berkati semuanya agar dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Seluruh warga jemaat diberikan sukacita bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan, walaupun kami saat ini masih harus melaksanakan protokol kesehatan, sehingga ibadah-ibadah masih dibatasi kehadirannya, dan kami memakai wadah virtual ini untuk pelaksanaan ibadah. Biarlah semuanya boleh berjalan tetap dalam damai-Mu, semua boleh berjalan tetap dalam kuasa-Mu, dan pelayanan persekutuan ibadah yang ada baik virtual maupun di gedung gereja Sawangan maupun Bajem Ciseeng tetap berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya nanti Tuhan kami mohon, kami semua boleh kembali berkumpul beribadah seperti sedia kala, dalam satu semangat persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Engkau ada menopang dan menyertai umat-Mu di sepanjang kehidupan yang ada. Dan biarlah kami terus hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa syukur secara bergantian. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat tanggal 22 November 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Poin yang pertama, untuk hari Minggu tanggal 22 November 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Hari Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA sektor. Untuk Gedung Gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Siseeng. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Butir 7, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada jemaat GPB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya
untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekianlah warta jemaat. Terima kasih. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Yesus inginkan dirimu bersinarlah agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya tiap langkahmu agar terangnya makin jauh besar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus menyertaimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengaku nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.